Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema HyperOS ini mempunyai tampilan yang sangat minimalis dan rapi banget. Tema ini memang nggak banyak fitur, tapi masih ada beberapa fitur yang terdapat pada lock screen-nya. Seperti apa detail temanya? Ikuti terus video ini hingga selesai. Oke, pertama-tama kita ke tampilan lock screen. Pada tampilan lock screen di sini hanya ada yaitu widget yang ala-ala style iOS, meskipun elemen lainnya tidak mirip atau tidak ada. Tapi nggak masalah karena tema ini mempunyai customisasi pada lock screen-nya. Buat kalian yang nggak suka pada tampilan wallpaper-nya, kalian bisa merubahnya. Caranya sangat mudah, kalian langsung masuk ke aplikasi tema. Lalu kalian masuk ke My Akun, tema Components, lalu pilih Lock Style, lalu kalian Customize, lalu kalian pilih Wallpaper Search, kalian pilih Custom Wallpaper, lalu kalian pilih Custom seperti ini, lalu pilih Gallery, lalu kalian pilih wallpaper mana yang mau kalian pakai. Jika sudah, kalian bisa kembali ke tampilan lock screen-nya. Di sini juga ada beberapa customisasi, yaitu kalian bisa menggunakan dark theme style atau tampilan jamnya nanti akan berubah menjadi gelap. Kemudian ada efek-efek seperti ini, enable Gaussian blur, kemudian ada wallpaper zoom animation. Ketika kalian masuk, maka tampilannya seperti zoom in atau zoom out. Oke, kita ke tampilan lock screen-nya. Nah, seperti ini. Nah, karena di sini tampilannya akhirnya menjadi hitam seperti ini. Nah, kita nonaktifkan terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Lalu kita kembali. Nah, maka tampilannya berubah menjadi putih seperti ini. Gimana menurut kalian? Apakah kalian tertarik? Kita lanjut ke tampilan home screen. Pada tampilan home screen, nah tema ini mempunyai wallpaper yang sama dengan lock screen bawaannya. Mempunyai tampilan widget yang juga sama. Di sini karena wallpapernya mempunyai warna yang agak keputih-putihan tapi agak keabu-abuan. Kemudian jam widgetnya di sini jadinya agak kurang terlihat. Nah, kalian harus mengaktifkan mode gelapnya jika mau terlihat pada jam widget ini. Atau kita aktifkan pada dark theme style, apakah ikut? Nah, ternyata tidak pengaruh. Jadi kalian harus mengaktifkan mode gelapnya untuk tampilan yang lebih jelas lagi. Next, kita ke tampilan icon apps. Pada tampilan icon apps, nah di sini terlihat memang agak sedikit seperti bawaan, namun tidak seperti bawaan banget. Yaitu untuk icon apps-nya di sini masih terlihat punya desain yang flat, kemudian juga bentuknya terlihat rapi. Nah, seperti ini. Tidak punya animasi atau icon dynamic. Next, kita ke tampilan setelan. Pada tampilan setelan di sini yang sangat saya suka adalah pada icon sistemnya. Punya style yaitu seperti 3D, kemudian ala-ala material glass jika kalian perhatikan detailnya. Nah, seperti ini. Tampilannya juga di situ sangat rapi, meskipun ada beberapa yang masih belum support seperti ini. Nah, lokasi dan privasi ini masih belum support, tapi nggak masalah karena nggak tiap hari kita masuk ke tampilan tersebut. Oke, kita lanjut ke tampilan status bar gaya lamanya. Pada tampilan status bar gaya lama, di sini malah seperti bawaan atau kembali ke default. Tapi untuk bar sinyalnya, nah di sini yang tidak seperti bawaan. Nah, jika kalian perhatikan, nah di sini terlihat lebih minimalis, agak round ujung bar dari sinyal 4G-nya. Dan baterainya juga tidak seperti bawaan. Seperti ini.
Next, kita ke pusat kontrol gaya barunya. Pada tampilan pusat kontrol gaya baru, nah mana ini terlihat bagus atau berubah, tampilannya mirip-mirip bentuk seperti icon apps. Nah, di sini lebih bagus daripada status bar gaya lama. Buat kalian yang menerapkan tema ini, sebaiknya kalian aktifkan pada pusat kontrol gaya barunya. Meskipun di semua seri Xiaomi, Redmi, atau Poco, di situ tidak semua device mempunyai tipe yang support pusat kontrol gaya baru. Next, kita ke tampilan pesan. Pada tampilan pesan, nah di sini seperti bawaan tidak ada elemen yang berubah. Lalu pada tampilan dial pad ini juga sama seperti bawaan, tidak ada yang berubah. Tambah kontak juga sama, hanya ada action hijau saja. Oke, buat kalian yang ingin menerapkan tema ini, langsung saja kalian masuk ke aplikasi tema. Lalu kalian ketikkan nama temanya adalah Forever Love seperti ini. Jika tidak ketemu, kalian bisa ketik nama desainernya TK Taufik seperti ini. Karena banyak dari user di situ tanya kalau tidak keluar, ada yang keluar, ada yang tidak, maka kalian bisa mengetik nama desainernya lalu kalian pilih koleksi dari tema-tema yang sudah pernah di-upload. Oke. Kita coba pada tampilan yang terakhir, yaitu pada tampilan mode gelapnya. Nah, untuk mode gelap, ini malah terlihat lebih jelas untuk tampilan-tampilannya, karena lebih sedikit menyala daripada mode terangnya. Karena memang pada mode terang di situ punya background yang terang-terang, akhirnya kurang jelas. Nah, untuk pusat kontrol di sini tampilannya menjadi lebih bagus. Lalu setelan, nah ini juga terlihat lebih menyala atau terlihat lebih jelas daripada mode terangnya. Kita cek pada tampilan pesan apakah berubah. Nah, ternyata sama saja, tidak ada yang berubah. Lalu pada tampilan dial pad juga sama, tidak ada elemen yang berubah. Namun yang menarik, jamnya di sini jadi terlihat lebih jelas seperti yang saya sampaikan di awal video tadi. Oke, buat kalian yang ingin menerapkan tema ini, langsung saja kalian terapkan. Tema ini sudah support di HyperOS dan juga di ROM UI. Sekian dulu untuk review tema kali ini. Jika kalian suka, kalian bisa klik tombol like. Jika kalian ingin membantu channel ini agar lebih berkembang, kalian bisa klik tombol subscribe dan jangan lupa share. Buat kalian yang ingin tanya-tanya atau sharing, kalian bisa ketik di kolom komentar. Jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.